Rupanya pasarnya di dalam. Kita sudah nyampe bukan damai Tatar. Jadi mau off-road. Serius nyobirin kita ini. Mudah-mudahan ini ada di pertalinnya Pak. Sedih Pak. Alhamdulillah. Daripada nggak ada. Dari itu Pak? Hah? Dari itu. Takut udah pada masuk, bingung kan masuk ya jalannya rapal. Oh. Masih di pinggir sini kan enak, masuknya bareng. Oh, baru sekali ini datang. Nggak bisa nih. Enggak, udah sering, cuma kan biasanya kan kumpul dulu diganti-gantian itu kan. Ah. Maksudnya bareng. Maksudnya bareng-bareng. Maka udah pada jalan kita nanti ini. Nah, di dalam itu kan cabang-cabang sih jalannya mau kebun karet loh. Oh, kebun karet sih ini. Oh. Nggak latihan di sini. Ya udah. Hari ini saya seharian nemenin Pak dosen. Berpetualang. Kita hari ini berpetualang di tengah kebun karet daerah Trikora Sukadamai, Lampung Selatan. Ini Trikora namanya Pak. Ya. Datang lagi satu lagi. Ternyata kita jauh. Pikir datangnya paling akhir, nggak taunya yang pertama datangnya. Yang jauh malah datangnya pertama. Nah, Yang dekat belum sampai juga. kirain yang paling akhir, nggak taunya paling pertama. Paling pertama. Nah, kita review mobil off-road dulu ya. Bakso tadi itu sudah lama fotonya. Di komunitas ini panggilannya Om Ajmal. Asmal. Sinyalnya agak susah. Nanti kita ngobrol-ngobrol soal off-road ke-off-roadan biar teman-teman tahu dunia off-road itu seperti apa. Mantap, pastinya mantap. Karena Hilangin jenuh, karena off-road refreshing. Karena off-road itu tidak jauh dari kata petualang. Ya. Off-road atau bermain lumpur, ya kita sering menyebutnya belum off-road lah, hanya bermain lumpur. Itu sungguh sangat menyenangkan dan bahkan bisa membuat bahagia, dimana menghilangkan penat kerjaan selama 1 minggu Senin sampai Jumat full di kantor. Sabtu Minggu kita bisa refreshing, bisa bermain lumpur, asik-asikan, lucu-lucuan, juga sembari bersilaturahmi dengan yang lain hingga menjadi seperti saudara, bahkan melebihi seperti saudara. Jadi off-road yang paling ekstrim itu di mana Off-road yang ekstrim itu biasanya setiap ada event-event off-road itu pasti selalu mempersiapkan juga tempat yang ekstrim, atau lebih dikenal ada yang rute B, ada rute A gitu. Kalau rute B itu yang biasanya masih kejangkau lah. Kalau yang rute sudah ekstrim itu biasanya ya emang sengaja disiapin. Dulu pernah di Mesuji juga pernah main, ketika masuk lumpur rata-rata kalau sudah di sana begitu digas kenceng justru
mobilnya tambah masuk ke dalam, bukannya maju. Oh. Nah itu tempat-tempat yang dimana harus kita berhati-hati karena banyak lumpur-lumpur yang hidup kata kami seperti itu. Terus off-road yang paling jauh di mana? Saya karena sifatnya sembari ya, bukan melulu untuk ini, jadi hanya hiburan. Jadi kita nggak terlalu jauh-jauh amat sih. Pernah memang ke Mesuji pernah. Terus ya rata-rata hanya latihan-latihan di seputaran Lampung. Tapi kalau yang jauh itu yang pernah main di Mesuji. Itu pun karena kebetulan harinya hari libur, jadi kita berangkat. Tapi kalau nggak hari libur, jelas kami tidak akan berangkat. Sejak kapan, Om? Bermain mobil sudah sekitar 2014 kita sudah pertama kali masuk ya. Pertama kali masuk komunitas FES ya. FES itu Vitara Escudo Sidekick. Jadi 3 tipe mobil jadi satu. Kenapa jadi satu? Karena dia memiliki kesamaan persis, spare partnya semuanya sama. Punya Vitara dipakai Escudo bisa, punya Escudo dipakai Vitara bisa, punya Vitara dipakai Sidekick bisa, begitu sebaliknya. Jadi sama-sama pakai. Kalau hari ini nih agendanya apa aja ini? Hari ini sebetulnya momen intinya adalah halal bihalal, karena memang suasananya masih Idul Fitri ya. Jadi kita berkumpul dari semua anggota FES ya, itu kumpul. Tapi itu pun tidak menutup kemungkinan mungkin yang repot ya tidak akan berangkat, karena sifatnya di sini adalah yang memang betul-betul nganggur, luang waktunya berangkat. Ya. Nah itu momen pertama adalah ini masih halal bihalal. Jadi nanti mungkin dalam halal bihalal juga memasukkan ada beberapa materi tentang dunia off-road ya, misalnya recovery kit ya, itu apa saja, kemudian penggunaannya bagaimana, itu nanti sedikit akan dimasukkan seperti itu. Selebihnya jika memang ada yang mau main off-road latihan juga diperbolehkan, tapi yang betul-betul melulu hanya ngumpul ngopi ya bisa-bisa saja, karena memang momennya masih halal. Momen lebaran. Momen lebaran. Om, boleh nggak kita nge-review mobilnya Om yang untuk off-road ini, Om? Boleh. Biar teman-teman tahu mobilnya Om ini untuk off-road itu harus seperti apa, kapasitasnya gimana, ininya seperti apa. Ayo Om. Kalau Om pakai ini mobil apa Om? Tahun berapaan? Saya sudah 2 kali. Yang pertama kemarin pakai Sidekick ya. Sidekick hanya saya upgrade. Sidekick tahun 2001 saya upgrade menjadi 4x4 ya. Saya pakai gardan depan punya TAF ya. Kemudian saya buat rigid memakai ban 33 itu yang bagian kakinya. Kemudian kalau mesin kita rata-rata semuanya masih pakai mesin standar 1600 cc. Kalau yang saya pakai ini tahun agak tua, tapi ini Vitara asli. Oh ini Vitara ya? Ya, Vitara asli, tidak saya upgrade, apa adanya. Tahun 1993, mobilnya keluaran tahun 93. Hanya saya tambah roll kit sudah lengkap. Ini roll kit ini ya? Ya sudah lengkap semua, keliling ini masuk depan. Kemudian ini winch juga sudah ada lah, walaupun hanya untuk perlengkapan sudah sangat cukup, sudah cepat. Kemudian kaki-kaki juga sudah custom semua. Kalau sudah ready ya, sudah kuat ready, ya. Sudah ready. Kalau untuk ngatasi yang ekstrem itu harus digimanain Om? Nah itu nanti salah satu materi yang akan disampaikan ketika halal bihalal nanti, yaitu recovery kit ya. Recovery kit itu yang pertama jelas kita gunakan pakai winch ini ya, pakai winch ini. Kemudian kalau masih perlu bantuan dan sebagainya, tetap kita mungkin menggunakan sakel ya, kemudian ada lagi yang untuk narik itu ya, itu salah satunya juga membantu daripada penggunaan winch. Oke Om, nanti kita lanjut lagi Om. Siap. Oke.
Ini mobilnya yang untuk off-road. Pas pulang dari itu ngikutin lagi, map lagi kan. Loh, ini jalan kemarin enak aja Bu nipu. Balik lagi. Udah kata saya, gue ikutin jalannya. Hanya lewat perbanan gitu. Jadi memang tempatnya sangat sejuk sekali untuk beristirahat, berteduh, berwisata. Bu, dibikin apa nih Om? Simulasi. Kayak gitu. Oh, pakai apa namanya itu? Kerekan. Oh, kerekan itu. Ada lagi yang datang. Ini lah, ini ada terperangkat. Kita lihat dulu. Ini mobil sudah diparkir. Ini tipenya apa Om? SJ Tahun berapa Om? 82. Tahun 82. 84. Oh 84. Ya. Ini tenaganya mantap Om. Mantap kalau dia. Enggak apa ekstrim. Nggak ekstrim. Kalau ekstrim ya kurang. Kalau ekstrim kurang. Belum di-upgrade mesinnya. Iya. Hmm. Standaran. Sudah berapa kali Om ikut ini ya mobilnya ini? Udah sering ya. Udah sering. 3 kali ya. Tapi belum pernah. Sudah pernah ada kendala belum? Treble Belum. belum. Ya. Tapi pernah ini apa namanya? Kejebur lubang ini kali. Jadi kelelep. Oh gitu. Nah, itu rusak itu anunya. Mesinnya. Tapi kalau nanjak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nih ibu-ibunya sedang menyiapkan makanan. Ya Om, sarapan Om. Ya Om, ikut sarapan. Iya Bu, Sarapan makan siang. bikin makanan apa Bu? Ini Cireng. Oh. Oh. Ini minumannya Om, tuh enak tuh. Wah mantap minumannya Iya. itu. Tinggal hari dari sana nyari alat. Makanan pengibatan ini biasanya di sana ini. Mbah pengatan. Nih dalamannya mobil off-road kayak gini nih ya. Kita lihat dalamannya seperti apa. Tuh. Seperti ini. Tapi ya, jangan salah, mesinnya ini mesin bandel hebat. Om, mobilnya yang mana Om? Oh, yang merah itu Om ya? Mobil polosan aja. Oh. Sudah berapa kali ikut mobilnya Om? Ikut apa ini? Pengembira terus lah pokoknya ya Mas Aris ya. Pokoknya dandan ngopi. Capos saiklase panitia. Baik mana di Metro Om? Oh Metro. Dalam. Yang paling jauh dibawa kemana Om?
Ranau. Ranau yang paling jauh. Parang. Murah. Galvanis, sing galvanis. Saya murah ngene iki. Oh, Roda Jaya. Bahan kayak gini nih. Sarapan oh malas aku. Semeter Bahan kayak gini sama. Semeter ya. Puasa. Pokoknya kalau udah lepas publik. Udah. Tinggal gantinya hijau yang lubang 4 ya. Sebentar langsung jumbat ya. Pokoknya begitu lepas, soalnya angkatan pertama yang berat. Ya, Bantu berarti rokok aja. Kita belum tahu, makanya kita sama-sama. Tadinya Oh ini itu. Kita nggak pernah demo tahu ini kelihatan kalau nggak pernah ngapa-ngapain. Baik-baik ya mau kuliah ya. Kita kupu-kupu. Saya juga punya tarik bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih umum semua atas kehadirannya di sini karena masih dalam suasana Idul Fitri. Kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dulu. Kemudian ini temanya sebenarnya halal bihalal lah ya, silaturahmi. Cuman karena kita lagi kumpul semua, nggak ada salahnya kita sedikit belajar bersama lah, mengingat kembali, mengulang kembali mungkin om-om yang hobinya adventure touring, jalan-jalan, camping, kadang-kadang ketemu trek yang di luar dugaan lah, mungkin karena masuk kebun, masuk areal yang
jarang dilewati kendaraan roda 4. Jadi butuhnya memahami cara memakai alat-alat recovery. Kalau untuk teknik mengendarai kendaraan 4x4 udah banyak yang tahu pasti. Cuman nanti kita bahas sedikit lah biar untuk mengulang kembali. Nah, di sini sebenarnya sih kalau sudah sering itu nanti bakal jadi inilah apa? Jadi kebiasaan. Nah, cuman mungkin belum ada yang pernah lihat alatnya, belum pernah megang juga. Makanya kita coba untuk ngulang sama-sama. Untuk teknik pertama yang saya inget-inget dulu itu malah cara megang setir sebenarnya. Cara megang setir kendaraan itu baik kendaraan 4x4 ataupun kendaraan di jalan raya itu sama. Cuman kalau nyupir sedan kadang-kadang enak kan kita tangan satu santai, yang satunya mungkin sambil ngerokok atau sambil pegang handphone. Kalau untuk kendaraan 4x4 nggak bisa, apalagi pada saat kita harus konsentrasi menghadapi trek yang berat. Nah, megang setir itu itu lingkaran setir itu jempol kita jangan di dalam nggak boleh di dalam, jadi kayak megang raket, jempolnya di atas. Kalau yang masih biasa begini itu dari sekarang harus dirubah, karena nanti pada saat kita ada jalan berlubang kemudian rodanya belok karena kena tanah, kena batu, itu nyabet nanti. Bakal kena jempol, kesleo, atau mungkin bisa patah. Sudah banyak yang terjadi. Nah, megangnya kayak megang raket gini. Jadi kalau misalkan setir ini nanti dia liar, dia muter sendiri, kita cukup buka aja nih. Buka, dia muter sendiri, tangan nggak kena. Gitu. Kemudian posisi tangan itu bisa kalau lingkaran jam itu bisa di posisi jam 9 dengan jam 3 atau jam 11 dengan jam 1. Nah, kemudian posisi siku tidak boleh terlalu lurus, tidak boleh terlalu nekuk juga karena nanti susah kita mau manuver. Idealnya 45 derajat. Nah, jadi posisi nyetir itu harus nyaman, kaki harus bisa mencapai kopling, rem sama gas. Itu untuk nyetir. Nanti bisa dipraktekin di rumah lah bedanya kayak mana. Apalagi kalau misalkan kita bawa mobil yang bukan biasa kita bawa. Itu pertama itu harus posisi nyetir itu diperbaiki dulu. Kursi segala macam itu harus di itu. Nah, itu satu. Kemudian untuk nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain langsung dipotong nggak apa-apa. Ini wajib dibawa. Ini namanya strap. Strap ini dia ada standarnya. Jadi mananya ada labelnya di sini. Labelnya sudah rontok. Jadi strap ini ada kemampuannya berapa? Misalkan dia single line itu garis lurus dari ujung ke ujung. Itu berapa ton? Kita untuk kendaraan pakai yang minimal dia nanti hook selingnya bisa di sini. Itu satu. Kemudian ini saddle itu fungsinya untuk alat tambahan. Misalkan kita ini selingnya nggak ada hooknya, bisa kita pakai saddle. Kemudian ini ada sarung tangan. Ini sarung tangan tukang yang di atas. Walaupun sudah pakai sarung tangan, cara megang selingnya juga tetap harus diperhatiin. Sebab kalau enggak nanti bisa cedera juga. Jadi tangannya yang gerak, bukan selingnya yang kita pegang terus selingnya yang gerak. Nah, seperti itu. Sampai ke rata. Dicuci, dibersihin, disikat, habis itu disemprot pakai solar boleh, WD boleh, pelumas rantai boleh. Yang penting jangan sembarangan. Ya, itu penting. Itu lupa ngasih tahu. Tadi ini
sudah dikasih angin sekitar 20, cuman karena karakter ban komodo ini dia keras, jadi kayak nggak kelihatan kempes, memang keras. Tapi kalau mau mau uji coba off-road malah hujan, hujannya terus. Tadi sudah diberi banyak ilmu soal off-road. Jadi baru tahu ini perlengkapan off-road itu kayak gimana gitu kan, terus cara penggunaannya gimana gitu. Soalnya kalau bawa mobil cuma tinggal bawa aja. Yang dulu nih. Sebelum ini Mungkin membengkak apa tuh Mas? kita api dulu. Sumber ya, rasain yang Iya, tapi ya buka juga bocor. Di luar hujan deras. Nah, lama-lama orang. Ini kita mau menyeberang kali ini. Kali kita nyebrang kali, wah. Wih, naik kalinya. Ini hujannya deras banget ini. Mau uji coba gagal karena turun hujan. Besok lagi kita sambung. Ini adalah pertama kali ikut off-road